Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang ini kembali kita bisa sama-sama hadir dan dipertemukan oleh Allah SWT untuk belajar melalui ruang virtual ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Kalau melihat kalender yang ada, insya Allah masih ada 3 hari Senin sebelum bulan Ramadan. Jadi Senin hari ini, kemudian pekan depan, dan 2 pekan yang akan datang. Ini yang insya Allah akan kita manfaatkan untuk belajar mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Nah, temanya coba kita bagi dalam beberapa sub bahasan, dan seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa memang tidak bisa dihindari pembahasan yang kita coba kaji ini, yang coba kita bahas ini, bahasannya ini kita akan coba fokuskan pada beberapa sub bahasan, dan ada bahasan yang berkaitan dengan persiapan menyambut bulan Ramadan, kemudian ada bahasan tentang puasanya, lalu ada bahasan tentang sholat malam, sholat tarawih, dan kemudian ada bahasan yang berkaitan dengan beberapa amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang mulia ini. Nah, kita akan coba sama-sama mengkaji pada kesempatan kali ini beberapa amalan yang utama, yang sangat dianjurkan, yang mulia pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Jadi ini adalah sesuatu yang mulia di bulan mulia, itu bulan Ramadan. Nah, untuk bahasan yang berhubungan dengan persiapan menyambut Ramadan sudah pernah kita kaji, kita bahas. Kemudian kenapa kita perlu belajar Ramadan, belajar tentang persiapan yang berhubungan dengan Ramadan, karena kita ingin meraih pahala terbesar yang kita bisa dapatkan. Nah, sebelum masuk ke amalan-amalan yang mulia, ada 2 hal yang perlu, atau 2 syarat yang perlu diketahui agar amal ibadah kita diterima di sisi Allah SWT. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti tuntunan. Nah, ini penting untuk kita lakukan karena apa? Karena jangan sampai ibadah yang kita kerjakan merupakan ibadah yang mulia, tetapi dikerjakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan. Misalnya, ibadahnya ibadah di bulan Ramadan, ya, ibadah mulia, tapi yang dikerjakan dilakukan bukan karena Allah SWT, tetapi karena yang lain. Kerjakannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita mengupayakan agar ibadah yang kita kerjakan ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengikuti tuntunan artinya kalau ibadah itu sudah diatur waktunya, tempatnya, jumlahnya, caranya, sifatnya, maka kita kerjakan sesuai dengan tuntunan yang ada. Tidak boleh kita kerjakan melanggar dari rambu-rambu tuntunan yang disyariatkan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan mengikuti tuntunan. Atau dibahasakan juga dengan sebagian menggunakan istilah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya kenapa berkali-kali kita mengingatkan tentang pentingnya punya pengetahuan, pemahaman yang berhubungan dengan Ramadan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lam. Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu jawabannya jelas. Jawabannya pasti tidak sama. Nah, keutamaan bulan Ramadan, ya, keutamaan puasa tidak kita bahas. Demikian pula makna puasa, ini tidak kita angkat kembali karena dirasa sudah cukup. Nah, kita akan coba masuk pada bahasannya yang berkaitan dengan ada beberapa amalan. Ya. Tetapi ada poin di mana kita juga perlu membangun kesadaran bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi sahabat ketika datang bulan Ramadan. Nah, ini poin penting kenapa? Ketika kita bicara tentang amalan di bulan Ramadan, ada motivasi yang dibangun. Ada motivasi yang dibangun untuk membangun kesadaran bahwa Ramadan ini bukan bulan biasa. Supaya kita mengejarnya dengan penuh kesungguhan. Kita mengejarnya dengan penuh semangat. Jadi bukan biasa-biasa. Karena apa? Ada keberkahan yang luar biasa. Ada kebaikan yang begitu melimpah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sayang sekali kalau ini kita lewatkan begitu saja. Maka ini juga penting untuk kita ketahui supaya kita lebih bersemangat. Biasanya nanti ada bahasan berhubungan dengan keutamaan. Nah, keutamaan itu baik itu keutamaan Ramadan, keutamaan puasa, keutamaan-keutamaan yang kita lihat sebagai sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Yang di antara yang disampaikan Nabi SAW bahwa telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Nah, kalau diberkahi berarti banyak kebaikan di dalamnya. Allah mewajibkan atas kalian semua berpuasa pada bulan tersebut. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu al-jahim atau neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini betul-betul istimewa. Penyebutan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ini sesuatu yang luar biasa. Karena ini masalah gaib yang kita nggak tahu kapan pintu neraka dibuka, kapan pintu surga, ya, kapan pintu neraka ditutup. Ya. Dengan ada hadis ini kita jadi tahu, oh ternyata ada waktu-waktu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, berarti ini sesuatu yang istimewa. Kemudian ada malam, yang satu malam itu pahala amalnya lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan kalau kita beramal pada malam tersebut, setara dengan 1000 bulan saja, itu sudah luar biasa. Atau kita turunkan lagi, setara dengan 100 bulan. Kalau misalnya kita beramal, misalnya tadi malam, atau nanti malam. Tadi malam misalnya, alhamdulillah, menyempatkan sholat malam meskipun cuma sebentar. Kalau kita mengerjakan hal tersebut pada malam tadi, atau kita baca Quran, kita berzikir, kita berdoa, dan melakukan amal-amal kebaikan tadi malam, lalu setara dengan 100 bulan, nggak usah 1000, 100. Itu suatu hal yang luar biasa. Baca Quran yang kita kerjakan setara dengan 100 bulan. Ini sudah luar biasa, dan sangat luar biasa. Bayangkan cuma satu malam, setara dengan 100 bulan, bukan 100 hari. Sementara ini disebutkan, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 hari. Kalau kita beramal dengan amalan, kemudian setara dengan 100 hari, setara dengan 1000 hari, itu sudah luar biasa. Artinya kita, supaya bisa merasakan keistimewaan ini, kita mencoba untuk menggunakan hitungan-hitungan yang lebih kecil dari itu saja, kita sudah merasa itu luar biasa. Bayangkan kalau seandainya ada di antara kita yang tadi malam baca Quran.
Lalu bacaan Qur'annya itu pahalanya sama dengan 1000 hari. Sama dengan 1000 hari baca Quran. Luar biasa. 1000 hari. Artinya 1 hari dengan 1000 hari. 1 malam dengan 1000 malam itu sudah istimewa. Ini bukan 1000 hari, bukan 1000 malam, tapi 1000 bulan. Artinya angkanya jauh sekali. Luar biasa besarnya. Angka yang luar biasa, yang mungkin sebagian kita tidak diberikan usia selama itu. Yaitu apa? Setara dengan 80 lebih. Atau lebih dari 80 tahun. Lebih dari 82 tahun. Sebagian manusia, termasuk sebagai kaum muslimin, kaum muslimat, usianya tidak mencapai 80 tahun. Bayangkan kalau ada amal, keutamaannya sampai sebesar itu. Nah, lihat kalimat berikutnya, ini yang penting dicermati, siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Artinya, rugi sekali kalau sampai tidak mendapatkan kebaikan beramal pada malam tersebut. Nah, maka, jangan sampai kita kehilangan kesempatan tersebut. Supaya mendapatkan keberkahannya, iman dan takwa harus jadi modalnya, kemudian amal soleh yang kita kerjakan. Nah, lalu amaliyahnya apa? Amal-amal yang bisa dikerjakan pada bulan Ramadan ini kita sebutkan yang pokok-pokok, tentu bukan berarti membatasi bahwa hanya ini. Ini paling minimal yang kita kerjakan dan kita coba raih keberkahan atau kebaikan-kebaikan tersebut. Amal-amal utama, amal-amal mulia di bulan Ramadan. Yang pertama puasa. Kita tentu sepakat bahwa puasa Ramadan itu wajib. Ya, semua kaum muslimin, apapun mazhabnya, sepakat. Tidak ada yang tidak. Artinya, ini kita tidak berbeda sama sekali tentang masalah ini. Tentang kewajiban puasa Ramadan. Tetapi, fokus kita bukan mengerjakan puasa Ramadan sebagai kewajiban semata. Tapi kita melihat ada begitu besar keutamaan yang ada pada puasa. Orang puasa sehari dijauhkan dari api neraka. Dan jauhkan dari api nerakanya bukan sejarak 10-20 meter. Kalau kita ini melakukan amal, amal yang kita kerjakan itu membuat kita semakin jauh dari neraka. Misalnya, orang berpuasa sehari setara dengan dijauhkan dari api neraka sejauh 10 km. Itu udah luar biasa. 2 hari, 20 km. Bayangkan kalau seandainya sehari dijauhkan sejauh perjalanan 70 km. Dijauhkan dari perjalanan, dan seterusnya. Ini baru cuma satu dari sekian banyak pahala yang Allah sediakan bagi puasa. Orang yang mengerjakan puasa. Ini baru cuma satu. Dan sekali lagi bukan satu-satunya. Cuma salah satu di antara sekian banyak keberkahannya. Belum lagi puasa itu punya banyak manfaat. Ada hikmah di balik pelaksanaan puasa. Biasa kita dengarkan dari beberapa kesempatan di bulan Ramadan. Ada yang melihat puasa sebagai momentum untuk menata diri. Bicara tentang manajemen waktu, manajemen pengelolaan keuangan, manajemen pengelolaan ini dan itu, yang alhamdulillah didapatkan dari pelaksanaan ibadah puasa. Jadi tertib, bangun sebelum subuh. Dan sebelum subuh, bukan cuma sekedar bangun, lalu sahur, tapi juga mengerjakan beberapa aktivitas. Ada yang sebelum sahur, ada yang ketika sahur, kemudian setelah sahur, masih beraktivitas juga mengatur kegiatan berikutnya. Karena ini mau persiapan sholat subuh, berarti harus siap-siap wudhu, kemudian siap-siap pakaian untuk melaksanakan sholat subuh, ada qobliyah subuh, lalu biasa di banyak masjid ada kultum, ada pengajian ba'da subuh.
Mungkin ada di antara kita yang melanjutkan dengan zikir ba'da subuh. Nah, kita mulai mencoba menata waktu kita. Yang sebetulnya itu di luar Ramadan kalau dikerjakan luar biasa. Artinya, kalau kita puasa di bulan Sya'ban seperti ini, misalnya hari ini, Senin, terus puasa, kan juga sama, sebelum subuh, sahur. Terus lalu setelah itu persiapan, setelah selesai sahur, persiapan. Tapi kalau piring ini dibiarkan kotor, bau, berantakan, dicuci. Lalu apalagi, nah ada banyak hal yang kita kerjakan membuat kita belajar dari situ, belajar tertib, belajar bersih, belajar disiplin, belajar ini dan itu. Termasuk yang juga sering diangkat oleh para dokter atau kawan-kawan, teman-teman yang basicnya ilmu kesehatan, bagaimana manfaat kesehatan dari puasa yang kita kerjakan. Ini luar biasa. Ada begitu banyak manfaat. Ya, banyak manfaat yang kita dapatkan dari puasa yang kita kerjakan. Ini manfaat yang sangat besar dari, sekali lagi, puasa yang kita kerjakan. Ini tentu istimewa. Jadi, keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak dan melimpah. Kita mendapatkan pahala puasa saja tanpa membahas tentang manfaat yang lain, itu sudah luar biasa. La'allakum tattaqun yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 183 pada firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau itu kita kerjakan menjadi jalan untuk menjadi hamba yang bertakwa, ini sudah luar biasa. Belum lagi ada hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hanya dengan mengerjakan puasa Ramadan, dosa-dosa kecil yang pernah dikerjakan otomatis terampuni. Tanpa harus istighfar, tanpa harus taubat. Tentu ini istimewa. Kita nggak usah capek-capek bertaubat, ternyata bisa terampuni. Tentu bukan berarti kita tidak mengajak orang untuk bertobat, tapi itu hal lain. Nah, intinya banyak kebaikan di dalamnya. Lalu yang kedua, sholat malam atau sholat tarawih. Keutamaan tentang sholat malam yang ada pada beberapa ayat Quran. Qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Diminta untuk mengerjakan qiyamul lail. Termasuk dalamnya adalah sholat di malam hari di bulan Ramadan. Ini artinya ada anjuran untuk mengerjakan hal tersebut. Tetapi kita lihat juga ada hadis-hadis khusus yang menjelaskan tentang keutamaan ini. Misalnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hampir sama dengan poin pertama. Di poin kedua, siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat malam, siapa yang mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini yang kedua. Qiyam Ramadan yang dikerjakan. Kemudian yang ketiga, sebelum yang ketiga, yang berhubungan dengan qiyam Ramadan ini, hadis yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bagaimana keutamaan ketika kita mengerjakan sholat tarawih berjamaah bersama imam. Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai witirnya imam, kita ikut sampai salamnya imam, maka dicatat baginya sholat satu malam penuh. Betapa besar pahala yang diberikan. Sholat bersama imam sampai selesai witirnya imam. Ini amalan yang luar biasa. Betapa agungnya, betapa mulianya. Kutiba lahu qiyamul lailah. Jadi dicatat setara dengan sholat satu malam. Bayangkan kalau kita sholat bersama imam, misalnya yang umum di masjid-masjid kita, sholat bersama imam itu setengah jam. Bahkan ada kurang dari itu. Anggaplah setengah jam. Kita sholat setengah jam, tapi pahalanya seperti sholat satu malam. Pahalanya bukan sama dengan 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi seperti orang sholat satu malam. Yang
kalau kita kerjakan sholat 1 malam penuh, capek luar biasa. Beratnya luar biasa. Dan merasakan sangat berat. Sangat beratnya luar biasa. Mengerjakan sholat bersama imam sampai selesai witirnya imam. Tentu sangat berat. Beratnya luar biasa. Ya, kita bisa bayangkan sholatnya bukan 3 jam, bukan 3,5 jam, bukan 4 jam. Sholat 1 malam penuh. Kita alhamdulillah sholat hanya setengah jam mendapat pahala setara dengan sholat 1 malam penuh. Ini menunjukkan keutamaan yang begitu besar. Lalu yang ketiga, ada baca Al-Quran, tilawatul Quran. Baca Al-Quran juga menjadi amalan yang sangat dianjurkan di malam-malam hari di bulan Ramadan. Ada contoh-contoh keteladanan yang dihadirkan dalam sejarah Islam, mulai dari Rasulullah SAW. Bagaimana beliau biasa menyetorkan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Lalu para sahabat juga pada malam-malam atau pada hari-hari di bulan Ramadan. Tidak hanya malam, tapi juga pagi, siang, sore di bulan Ramadan. Kemudian contoh-contoh itu kita dapati dari begitu banyak sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian ulama-ulama Islam sepanjang sejarah. Biasanya kita dapati ada contoh-contoh fenomenal. Misalnya, Imam Bukhari. Atau sebelum itu misalnya, Imam Malik. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ketika masuk bulan Ramadan menghentikan majelis-majelis ilmunya. Bukan karena majelis ilmu nggak penting, tetapi beliau yang sehari-hari sudah biasa mengisi majelis-majelis tersebut, beliau kemudian izin dari majelis tersebut dan ingin fokus lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ingin fokus dengan Al-Quran. Ini satu hal yang luar biasa. Orang ingin fokus dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Menghentikan amalan yang mulia, berarti bacaan Al-Quran itu begitu mulianya sampai-sampai ada pekerjaan yang penting ditinggalkan. Ditinggalkan tentu sementara karena beralih kepada yang penting. Yang lain atau yang lebih penting. Kita ini kan gini, kalau kita mengerjakan ibadah, mengerjakan sunnah Nabi SAW, ada yang namanya substitusi. Ada sunnah yang sifatnya substitusi, bisa digantikan. Misalnya gini, saya mungkin atau Bapak Ibu sekalian yang hadir baik lewat ruang virtual Zoom ataupun channel YouTube, ketika mengikuti kegiatan ini, seandainya kegiatan ini tidak diselenggarakan atau biasanya pada waktu-waktu jam seperti ini, mungkin ada di antara kita yang punya amal soleh yang lain. Dan itu amal mulia, amal yang baik. Tapi kadang-kadang kita pindah dulu ke amal yang lain, karena kita merasa ini amalnya juga mulia, tapi kadang waktunya mendesak, segera perlu dilaksanakan hari ini juga, atau saat ini. Maka kita beralih dulu. Nah, ini termasuk contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Satu tuntunan ke tuntunan yang lain. Satu amal soleh ke amal soleh yang lain. Ini amal yang mulia. Dan bagus kalau kita pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Seperti misalnya tadi, mungkin ada yang sebelum subuh sudah sholat. Setelah itu persiapan sholat subuh. Lalu pindah ke sholat qobliyah subuh. Setelah itu pindah lagi ke sholat subuh. Lalu pindah lagi ke zikir ba'da subuh. Pindah lagi ke, nah itu pindah-pindah tadi. Itu amal soleh semua. Itu bukan pindah dari kebaikan kepada keburukan. Bukan dari perbuatan baik lalu pada perbuatan jahat atau perbuatan buruk. Bukan. Ini pindah dari perbuatan baik ke perbuatan baik, lalu pindah ke perbuatan baik berikutnya. Nah, kadang ada yang pindahnya seperti itu, dan ada yang melihat bahwa ada amal yang lebih perlu untuk diberikan perhatian lebih pada waktu dan tempat tertentu, karena begitu besarnya kemuliaan yang ada. Maka, bisa jadi amal yang sama di waktu yang lain, tapi pada waktu tertentu amal tersebut menjadi lebih penting. Nah, dari yang dilakukan oleh Imam Malik menggambarkan bahwa waktu untuk Al-Quran itu
Sebegitu pentingnya sampai-sampai beliau meninggalkan aktivitas yang penting. Dan contoh-contoh bagaimana para imam, para ulama meluangkan waktu untuk Al-Quran dalam porsi yang sangat banyak selama bulan Ramadan, menggambarkan kepada kita bulan Ramadan ini bulan yang perlu diberikan porsi yang sangat cukup atau sangat banyak untuk Al-Quran. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik tadi, beliau begitu masuk bulan Ramadan juga waktu untuk Al-Qur'annya banyak. Bahkan diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i menyelesaikan membaca Al-Qur'an selama bulan Ramadan atau sebanyak 60 kali. Berarti sehari khatamnya 2 kali, kalau itu di rata-rata. Nah, ini berarti porsi untuk Quran banyak sekali. Waktu untuk Al-Qur'an banyak sekali. Ya, begitulah yang ada. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang kita kenal kitabnya, ada Sahih Bukhari. Kita sering mendengar hadis riwayat Imam Bukhari di Sahih Bukhari. Imam Bukhari begitu masuk bulan Ramadan, beliau membaca Al-Quran dalam sehari 40 juz. Kan? Quran itu cuma 30 juz. Artinya kalau membaca 40 juz itu artinya khatam Al-Quran sekali tambah sepertiga. Maksudnya begitu. Bukan berarti Al-Quran itu 40 juz. Al-Quran itu cuma 30 juz, tapi waktu yang diluangkan untuk Al-Quran 1/3. Beda tentu kalimatnya dengan kalau misalnya kita ketemu orang lalu mengatakan sudah hafal berapa 30 juz, oh berarti masih kurang 10 lagi ya. Nah itu berarti pemahamannya bahwa itu 40 juz ya. Atau masih kurang berapa ya, silakan lanjutkan kekurangannya. Ini sebenarnya beda pemahaman dua kalimat tersebut. 40 juz maksudnya beliau membaca 1/3. Gimana caranya? Beliau membaca dari pagi, siang, sore, waktunya untuk 30 juz. Sementara untuk malam, beliau membacanya 10 juz. Jadi program malam itu beda dengan program siang. Program malam itu program sepertiga. Jadi misalnya tadi malam sepertiga mushaf. Jadi juz 1 sampai juz 10. Nanti malam berarti juz lanjutannya. Juz 11 sampai juz 20. Besok malam berarti juz 21 sampai 30. Nah, itu program malamnya. Jadi program malam beda dengan program pagi. Program malam itu program sepertiga Al-Quran. Program pagi, siang, sorenya 30 juz. Maka akumulasi dari itu semua adalah 40 juz. Dan tentu kalau mau disebutkan contoh-contoh masih sangat banyak. Yang kita cermati bukan persoalan khatam berapa kali, berapa banyak yang dibaca, tetapi waktu yang diluangkan untuk Al-Quran. Karena jumlahnya beragam, jumlahnya macam-macam. Tetapi yang kita lihat adalah yang sama adalah perhatian terhadap Al-Quran, waktu untuk Al-Quran begitu besar. Porsinya sangat banyak. Sehingga kita dapati ada yang untuk membaca porsinya begitu banyaknya, luar biasa. Bagi kita yang kebetulan misalnya belum bisa baca Quran, program belajar membaca Al-Quran menjadi program utama. Targetkan, kalau bisa, belajarnya sejak sekarang, targetkan sebelum masuk bulan Ramadan, sudah bisa baca Al-Quran. Kalau merasa kesulitan berinteraksi dengan guru karena perbedaan waktu, kita bisa ikut belajar program yang online. Sekarang ini banyak. Ya, kami juga mengembangkan belajar Al-Quran online, termasuk yang ingin menghafal Al-Quran, tapi online. Jadi masing-masing di rumah, nggak perlu kemana-mana. Nanti ada namanya program tahfidz online. Jadi, maaf Ustaz, saya nggak bisa itu kalau pergi ke tempat ini itu karena waktunya. Tetapi kalau meluangkan waktu untuk menghafal, membaca, dan seterusnya, insya Allah bisa. Tapi saya perlu guru. Nah, ini bisa melalui program yang online. Ada belajar tahsin, memperbaiki bacaan online. Ada yang tahfidz online, belajar bacanya tapi online.
bisa dimanapun, sehingga meskipun ada tugas dan dinas keluar kota, masih tetap bisa ikut program ini. Ya, cara disesuaikan dengan kondisi. Alhamdulillah dengan kehadiran media online ini bisa menjadi satu cara agar kita bisa tetap belajar Al-Quran, menghafal Quran, belajar tafsir Quran, tadabbur Quran, dan yang lainnya, kita bisa tetap jalan. Di luar Ramadan, di bulan Ramadan, semuanya bisa jalan, dan tidak ada kendala tempat. Maaf, saya sedang dinas ke Jakarta. Oh bisa, siang ini kita tetap bisa belajar. Artinya tetap, selama di waktu yang sama, tidak ada kegiatan yang lain, cuma jarak memisahkan kita. Maaf, saya sedang di Kalimantan, maaf, saya sedang di Sulawesi, di Sumatera, dan seterusnya. Tapi Mbak Duhur gini bisa. Ya sudah, ayo kita belajar. Nah, intinya, balik ke bahasan kita, yang dimaksud di sini Quran, sengaja kita sebutkan di sini baca, karena ini yang paling awal, sebelum nanti lanjut ke yang berikutnya. Tapi kalau mau kita ganti bahasanya, adalah waktu untuk Al-Quran. Mau belajar membaca, mau menghafal, memahami tafsirnya, tadabburnya, kemudian bikin kajian tentang Al-Quran, diskusi tentang tema-tema tertentu dari Al-Quran, silakan. Tapi waktu untuk Al-Quran harus dapat porsi yang cukup dan memadai. Harus dapat porsi yang besar. Sayang sekali kalau Ramadan, tapi waktu untuk Qurannya sangat minim atau sedikit. Kemudian yang berikutnya, karena waktunya, kita bahas singkat-singkat. Untuk iftar, iftar itu artinya buka puasa. Yang dimaksud di sinilah memberi makan orang berbuka puasa. Kalau berbuka puasa, itu sudah otomatis. Semua kita berbuka puasa. Itu sudah biasa. Saya yakin kita semua sudah paham tentang hal tersebut dan sudah biasa menjalaninya. Tapi yang kita maksudkan adalah bagaimana kita juga berkontribusi untuk kegiatan buka puasa. Dan kegiatan buka puasa ini, alhamdulillah, di banyak tempat sekarang sudah membudaya. Sudah berkembang luar biasa. Dan alhamdulillah, banyak masjid-masjid yang menyelenggarakan ini. Saya ingat dulu di awal tahun 2000-an, apalagi 2004, 2005, di beberapa masjid besar di Jogja ini, kita ketika mengadakan kegiatan buka bersama, itu harus mengundang, bikin publikasi, mengundang orang supaya datang. Dan kita umumkan ada kegiatan buka puasa. Itu kerja keras yang luar biasa, memastikan supaya orang mau datang ke masjid. Kita sediakan. Kita masak di rumah, kita sediakan ke masjid agar orang mau ke masjid dan buka bersama di masjid. Waktu itu kita merintis di beberapa masjid, dan di beberapa masjid ada yang sudah menyelenggarakan tapi menunya biasa, hanya cuma snack. Lalu kita coba kembangkan makan berat, ada nasi, ada lauk, ada sayur, dan seterusnya. Dan alhamdulillah itu terus berlangsung sampai sekarang. Ya, contohnya banyak masjid kampus UGM misalnya, sejak awal tahun 2000-an, dan kami masih ingat waktu itu pertama kali merintis seperti itu, sampai kita bikin publikasi, kita ngajak-ngajak orang, supaya orang mau datang ke masjid kampus untuk buka puasa. Begitu masjid kampus yang lain, kita coba hidupkan kegiatan tersebut. Nah, tentu tidak banyak, waktu itu hanya fokusnya di 2-3 masjid saja, agar kegiatan ini menjadi kegiatan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan alhamdulillah, sekarang sudah otomatis. Artinya, Ramadan yang akan datang, insya Allah tahun 1444 Hijriah ini, kalau kita berkunjung misalnya ke Masjid Kampus UGM, ke Masjid Ulil Albab UI, ke Masjid Mujahidin UNJ, dan masjid-masjid yang lain, itu hampir bisa dipastikan otomatis sudah tersedia hidangan buka puasa. Jadi itu tidak perlu lagi kita bertanya, ini nanti ada menunya nggak? Ya. Insya Allah sudah otomatis itu, tanpa harus kita menanyakan. Bahkan ada beberapa masjid yang mengumumkan daftar menu buka puasa di bulan Ramadan. Jadi bukan daftar penceramah, tapi daftar menu. Nah, ini yang kita hidupkan, dan kalau sudah dirasa cukup di tempat kita, iftar ini bisa kita salurkan ke tempat yang lain. Ada beberapa pesantren, ada beberapa pondok tahfidz yang santrinya dari kalangan orang-orang tidak mampu, bisa kita salurkan ke tempat-tempat tersebut. Karena mereka juga membutuhkan
biaya untuk buka puasa. Kemudian ada sedekah, zakat fitri, dan Lailatul Qadar. Berhubung waktu yang sudah 4:13 ya, sementara kita cukupkan untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan beberapa belasan amal-amal mulia ini meskipun sedikit tetapi memotivasi kita untuk beramal, dan kita berharap mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita mengerjakan amal soleh yang mulia ini. Demikian, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.